Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, keren, Allah. Baik anak-anak ustazah, hari ini kita belajar pendidikan agama Islam dengan materi surat Al-Falaq. Ya. Sebelumnya kita awali dengan membaca lafal Al-Basmalah. Kemudian kita berdoa. Apakah sudah siap belajar? Alhamdulillah. Silakan buku-bukunya yang belum dikeluarkan yang berkenaan dengan pembelajaran BAI, silakan dikeluarkan. Apakah antum pernah sebelum tidur memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa contohnya? Coba baca dulu doa sebelum tidur. Iya, itu salah satu agar kita dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun nanti akan antum ketahui bagaimana cara kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari semua kejahatan makhluk, semua kejahatan apapun yang ada di dunia ini, ya, yang dibimbing oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sebelum kita lanjutkan, Ustazah akan menjelaskan kepada antum tujuan pembelajaran. Ya. Tujuan pembelajaran dalam surat Al-Falaq ini adalah yang pertama, antum tahu arti Al-Falaq. Kita menghafal Al-Falaq tapi tidak tahu artinya. Dua, menyebutkan berapa sih jumlah surat Al-Falaq itu. Selanjutnya yang ketiga, menjelaskan perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW, ya, yang mengamalkan surat Al-Falaq dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, dengan membacanya, dengan membawanya dalam salat dan lain sebagainya. Sebelum Ustazah memberikan sesuatu yang harus dikerjakan, mari kita membaca surat Al-Falaq terlebih dahulu, ya. Antum boleh melihat pesan, ya. Ustazah melafalkan, kemudian antum mengikuti.
menjodohkan itu ya, sebagaimana yang antum sudah ketahui. Oke, sekarang silakan dikerjakan. Ustazah akan menilai kekompakannya. Nanti ada di dalam buku ini ya. Iya, dinilai, bukannya tidak dinilai. Ya, oke. Hitungan ketiga, 1, 2, 3.
Dan dari kejahatan perempuan-perempuan feminim yang ternium pada bulu itu sama dengan tali ya, di sini terbuat. Lalu syariat tidak Hasan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Betul tidak ini teman-teman? Betul. Aplaus dulu. Oke. Sudah? Sudah. Tepuk tangan semuanya. Lihat di dalam surat Al-Falaq itu ada perintah Allah ya. Pada intinya ya, surat Al-Falaq ini perintah Allah ya, yang ditujukan kepada Rasulullah, ditujukan kepada semua manusia ya, melalui Rasulullah SAW untuk memohon perlindungan ya dari semua kejahatan atau keburukan yang tersembunyi misalnya di sana ya. Padahal bukan maksud saja baik tersembunyi maupun nampak begitu. Oke, paham? Paham ya, sudah dipahami. Nah, apa itu ya? Yang pertama ya, kejahatan-kejahatan yang apa namanya ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, perhatikan ya. Yang kedua, kejahatan dari malam yang sudah gelap gulita ya, yang sudah maksudnya udah malam gitu ya. Kemudian kejahatan dari para ahli sihir ya, yang suka menyihir itu biasanya para wanita ya, para wanita tukang sihir itu berbahaya gulita. Biasanya nah pada malam yang gelap gulita itu maksudnya malam ya, itu binatang-binatang buas keluar ya, kalajengking berkeliaran ya. Kemudian orang-orang yang jahat misalkan pencuri ya, dan lain sebagainya itu ya, di malam hari mereka keluar. Makanya kita harus ya berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan waktunya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya, memohon perlindungan maksudnya ya. Kapan waktunya? Yang pertama di dalam sholat ya, dibaca surat Al-Falaq ini di dalam sholat ya. Zikir setelah sholat fardu ya. Kemudian pada saat safar sebagaimana yang dituntun oleh Rasulullah SAW, setiap kali beliau mengadakan safar atau perjalanan baik dekat maupun jauh ya, itu beliau selalu membaca surat Al-Falaq. Oke. Sampai di situ ya perjumpaan kita ya untuk surat Al-Falaq ini. Dan Ustazah ada sedikit apa namanya, menjodohkan lagi ya, menjodohkan lagi. Kalau antum itu tidak ada, kalau Ustazah mungkin ya lihat aja sendiri. Oke.
Oke, anak-anak semuanya, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, baiknya kita nonton terlebih dahulu agar pemahaman kita tentang surat Al-Falaq ini lebih baik lagi. Kisah Asbabun Nuzul, Surat Al-Falaq dan Surat An-Nas. Pernah suatu ketika, Nabi Muhammad menderita sebuah penyakit. Beliau merasa seperti melakukan sesuatu, padahal sebenarnya tidak melakukannya. Hal tersebut terjadi selama beberapa kali dan mengganggu pikiran beliau. Rasulullah pun terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta disembuhkan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab doa beliau melalui kedatangan dua malaikat yang menyamar menjadi manusia. Malaikat pertama duduk di dekat kepala Nabi, dan malaikat kedua duduk di dekat kaki Nabi. Dan terjadilah percakapan antara dua malaikat tersebut. Malaikat yang berada di dekat kaki Nabi bertanya kepada temannya, apa yang terjadi kepadanya? Malaikat yang berada di dekat kepala Nabi menjawab, Rasulullah terkena sihir. Siapa orang yang menyihirnya? Dengan apa ia melakukannya? Seorang bernama Labid bin Al-A'sam telah menyihir Rasulullah dengan sihir dan rambut yang rontok serta mayang kurma jantan. Kedua malaikat itu masih saling berdebat seru. Nabi Muhammad mendengar pembicaraan mereka. Di manakah sihirnya diletakkan? Di dalam sumur Zarwan. Keesokan harinya, Rasulullah mengutus Amr bin Yasir dan beberapa orang sahabat untuk memeriksa sumur Zarwan. Lalu para sahabat menguras air sumur yang ternyata airnya berwarna merah kecoklatan. Setelah sumur menjadi kering, para sahabat menemukan sebuah gulungan di bawah sebuah batu di dasar sumur. Ketika gulungan dibuka, tampak gulungan tali yang terdiri dari 11 simpul. Gulungan tersebut diambil lalu dibakar. Berkenaan dengan peristiwa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Falaq ayat 1 hingga 5 dan surat An-Nas ayat 1 hingga 6. Malaikat Jibril turun dari langit menyuruh Nabi Muhammad untuk membaca kedua surat yang jika ayatnya digabung jumlahnya 11 ayat. Tiap ayat yang dibaca maka terurailah satu simpul dari tali di dalam gulungan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Yang artinya, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Yang artinya, katakanlah,
Aku berlindung kepada Tuhan manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang bisa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari jin dan manusia. Surat Al-Falaq artinya waktu subuh, sedangkan surat An-Nas artinya manusia. Diambil dari kata An-Nas yang telah disebutkan beberapa kali dalam ayat. Hubungan kedua surat ini adalah anjuran untuk menyerahkan perlindungan diri dari segala kejahatan makhluknya hanya kepada Allah semata. Setelah Rasulullah sembuh, beliau mencari tahu tentang siapa orang yang telah menyihirnya. Dialah Labid bin Al-A'sam, adalah tukang sihir yang berasal dari Bani Zuraik. Ia telah bersekutu dengan para pemimpin Yahudi yang memintanya menyihir Rasulullah. Wahai Labid, kami telah gagal menyihir Muhammad. Maka dari itu, kami mohon kepadamu untuk menyihir Muhammad sampai ia kesakitan. Hanya engkau harapan terbesar kami. Mereka menjanjikan upah senilai 3 dinar. Labid yang tergiur dengan upah tersebut setuju untuk menyihir Rasulullah. Labid menjawab permintaan mereka dengan semangat. Aku terima penawaran dari kalian. Kemudian, Labid menyuruh seorang anak kecil untuk membantu pekerjaan Rasulullah. Diam-diam tanpa sepengetahuan Rasulullah, anak kecil utusan Labid itu mencuri sisir rambut yang telah dipakai beliau. Anak kecil tersebut menyerahkan sisir milik Rasulullah kepada Labid. Dengan sisir itulah, Labid menggunakan helaian rambut Rasulullah yang tertinggal untuk menyihir beliau. Demikianlah kisah dibalik asal-usul turunnya surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini, pertama, hendaknya kita selalu membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas sebelum tidur, sebagai perlindungan sampai terbangun di waktu subuh. Kedua, perbanyaklah membaca kedua surat ini agar terhindar dari godaan setan, pengaruh jahat ataupun sihir. Namun jangan khawatir karena sihir hanya akan bekerja dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.